Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, di dalam surah At-Taubah ayat 75, 76 dan 77, di sana mengisahkan tentang kisah seseorang yang beriman. Tentunya ialah orang iman yang sebenarnya dia ahli dalam beribadah. Dia adalah orang yang ibadahnya sangat tertib, juga dekat dengan Rasulullah SAW. Namun kemudian dengan keadaan yang serba terbatas, kondisinya juga miskin, seseorang tersebut tidak kuat dengan keadaannya dan meminta untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar dan lebih banyak kepada Rasulullah, untuk dimintakan kekayaan, untuk dimintakan rezeki. Namun bagaimanakah akhir dari perjalanan sahabat tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam surah At-Taubah disebutkan bahwa sebagian dari orang iman, mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah dengan mengatakan kalau nanti Allah memberi kepada dia, kalau nanti Allah memberikan kekayaan kepada orang tersebut, maka dia berjanji akan mendatangkan kewajiban dari sedekahnya, akan memberikan haknya kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Kenyataan bahwasannya dia ketika telah diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dan ketika dia telah berjanji untuk menjadi orang-orang yang baik, yang soleh dengan menunaikan kewajibannya, yang terjadi adalah mereka pelit dan berpaling dari kewajiban itu. Akhirnya Allah menggolongkan mereka dalam kalangan orang-orang munafik, di mana hatinya itu tergolong orang-orang yang tidak menerima terhadap peraturan Allah dan Rasul. Kemudian karena dia menyelisihi terhadap janji kepada Allah dan janji kepada Rasul, nah dia juga mendustai kepada peraturannya Allah dan peraturannya Rasul, sehingga dia menjadi orang-orang yang munafik dan menjadi murni munafik sampai dengan hari kematiannya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dalam banyak tafsir yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dan banyak dibahas oleh para tafsir Quran, termasuk di antara mereka adalah Ibnu Abbas dan juga Hasan Al-Basri, ialah periwayat tafsir hadis yang sangat terkenal, membahas terkait apa yang terjadi, apa yang menjadi sababun nuzul hadis ini. Bahwa kemudian yang terjadi adalah hal ini menimpa kepada seseorang yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia seseorang yang sejatinya adalah orang-orang yang baik dalam keimanan. Sa'labah ini adalah seseorang yang tertib di dalam ibadah, seseorang yang tentunya keadaannya juga melarat, miskin, namun demikian tidak menyurutkan keinginan Sa'labah, kesemangatan Sa'labah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga keadaan itu memaksa dirinya dan juga istrinya, suatu saat dia kalau ibadah ke masjid itu bergantian pakaian dengan istrinya. Ada banyak riwayat yang menceritakan keadaannya sangat susah, baju ibadah yang memang dikhususkan untuk sholat itu tidak banyak. Namun kemudian tidak menyurutkan untuk mengerjakan sholat berjamaah, tidak menyurutkan untuk minder dalam ibadah dan selalu bersemangat kepada Allah. Hingga akhirnya suatu saat dia datang kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk Nabi mendoakan
memberikan rezeki yang banyak untuk dirinya dan juga istrinya. Salabah mengatakan, "Ud'u Allah ayyarzuqani malan." Wahai Rasulullah, wahai Nabi, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan harta untukku, harta yang bisa mencukupi terhadap saya dan istri saya, terhadap saya dan keluargaku, wahai Rasulullah. Kemudian ketika beliau Rasulullah SAW dimintai seperti ini, Nabi menasihati kepada Sa'labah. Faqala Rasulullah, waihaka ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutikuh. Bahwa Rasulullah menasihati, aduh, kasihannya engkau wahai Sa'labah, ya memang keadaanmu itu sangat memprihatinkan, memang kasihan. Namun ketahuilah bahwa harta yang sedikit, namun dengan keadaan itu, dengan harta yang sedikit itu, mampu untuk membuat dirimu tetap bisa syukur kepada Allah, bisa ibadah dengan semangat. Itu lebih baik daripada hartanya banyak, namun dirimu tidak mampu untuk mendatangkan ketaatan kepada Allah. Dengan hartamu banyak, justru akan membuat dirimu taat kepada Allah itu kurang, bahkan cenderung sibuk dengan harta. Mending yang keadaannya seperti ini, yang ya biasa saja wahai Sa'labah. Kemudian ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW pada saat pertama kali, ya beliau menerima, senang, dan juga tidak memberontak kepada Rasulullah. Namun suatu saat beliau juga datang lagi, Sa'labah mendatangi Rasulullah, kemudian meminta seperti halnya di saat yang awal. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan untuk saya kekayaan, agar Allah memberikan kepada saya kecukupan harta. Kemudian Nabi mengingatkan kembali, wahai Sa'labah, apakah dirimu tidak senang kalau keadaan yang kondisinya du'afa itu seperti halnya keadaannya Nabi loh, bahwa orang-orang yang kondisinya miskin itu justru keadaan yang dimiliki oleh para nabi, para rasul. Nabi itu tidak mempunyai banyak harta yang melimpah ruah. Bahkan beliau juga ya tentunya mencontohkan terhadap dirinya sendiri. Rasulullah itu bukan orang yang kaya raya bergelimang harta dengan menjadi rasul, tidak. Bertujuan agar Sa'labah menerima dengan keadaan dan tidak gersulo dengan keadaannya. Lantas dalam kondisi yang demikian, Nabi mengingatkan dengan tegas, dengarkan wahai Sa'labah, demi Allah, seandainya saya menghendaki untuk kemudian saya doa kepada Allah untuk mengeluarkan isi kandungan yang ada di dalamnya, untuk mengeluarkan harta kekayaan yang ada di dalam gunung ini berupa emas dan berlian, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Seandainya saya mau demi Allah mengeluarkan terhadap harta kekayaannya, pasti bisa. Namun saya tidak menghendaki hal itu. Jadi dirimu yang keadaan miskin sama seperti keadaanku, seperti halnya nabinya Allah. Kenapa kok nggak senang? Kemudian Sa'labah justru lebih meminta kepada Nabi dengan adanya pernyataan Nabi yang demikian. Kemudian Sa'labah yang mendengar bahwa Rasulullah itu mampu untuk meminta berdoa kepada Allah agar gunung mengeluarkan terhadap harta kekayaannya, membuat Sa'labah lebih bersemangat untuk memohon,
Wahai Rasulullah, wahai Nabi, demi zat yang mengutus terhadapmu dengan benar, nanti wahai Nabi, ketika Allah mengabulkan terhadap doamu untuk saya, engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan harta kekayaan untukku, maka saya pasti akan mendatangkan haknya kepada Allah, memberikan hak-haknya harta itu kepada Allah. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, yang barokah, yang dengan harta itu saya berjanji akan mendatangkan hak-haknya Allah terhadap harta itu. Kemudian pada akhirnya Allah mengabulkan terhadap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat doa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rizqa Sa'labah malan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kepada Sa'labah harta. Melalui doa inilah kemudian dibekali dengan seekor kambing, kemudian ditambahi dengan seekor kambing betina, jadi sepasang. Fatakhadha ghanaman fanamat kama yanmi ad-dud fadhaqat alaihil madinah. Dan dengan doa barokahnya Nabi bahwa kambing yang tadi diberikan kepada Sa'labah, populasinya itu berkembang pesat seperti halnya gambaran belatung yang berkembang biak. Hatta ja'ala yusalli dhuhra wal asr fi jama'ah wa yatruku ma siwahuma. Jadi Sa'labah kegiatannya itu sangat sibuk sehingga hanya bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar saja tanpa mengerjakan yang lainnya secara berjamaah. Zuhur berjamaah dan juga sholat asar berjamaah, sedangkan subuh kemudian maghrib dan isya dia jarang untuk sama-sama sholat dengan Rasulullah. Selanjutnya summa namat wa kasurat fatanajjah hatta taraka salata illa al-jumu'ah. Bahkan sampai-sampai Sa'labah yang kambingnya banyak dan berkembang itu lantas pindah ke suatu wilayah yang akhirnya sama sekali tidak bisa untuk mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu kecuali hanya sholat Jumat saja. Jadi ya Sa'labah sudah banyak tidak bisa lagi mengerjakan sholat 5 waktu bareng-bareng bersama Rasulullah, tidak seperti sebelumnya. Lantas ketika peristiwa itu berjalan lama dan juga Sa'labah sendiri memang menjadi pribadi yang hanya bisa kelihatan pada saat sholat Jumat tok. Suatu ketika Rasulullah menjemput pada unta-untanya, beliau bertanya tentang kabar dari Sa'labah, kemudian beliau bertanya tentang keadaan Sa'labah saat ini. Jawab bahwa ya ittakhadha ghanaman fadaqat alaihil madinah fabaru bi amrih. Nabi menanyakan tentang kabar Sa'labah. Nabi mempertanyakan tentang keadaan Sa'labah yang dulu pernah dititipkan kambing kepadanya. Sekarang bagaimana keadaannya? Sa'labah saat ini sudah seperti apa? Ibadahnya bagaimana? Kemudian sahabat yang lain mengatakan bahwa ya, oh Sa'labah sekarang sudah repot Nabi. Madinah itu sudah tidak muat lagi untuk digunakan mengembala terhadap kambing-kambingnya. Ya, Nabi hanya bisa mengatakan ya waiha ya Sa'labah. Duh, kasihan Sa'labah. Waiha ya Sa'labah. Jadi Nabi sampai mengatakan 3 kali untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sangat kasihan, sangat bersimpati dan juga sangat mengasihani terhadap Sa'labah yang tentunya dengan banyaknya kambing-kambingnya itu yang dulu pernah diberikan dari Rasulullah itu justru membuat dia kelenderan dalam ibadah. Nabi sangat kasihan sampai 3 kali. Karena Rasulullah sendiri dalam mengucapkan kalimat yang kemudian sangat penting, beliau akan mengulangi sebanyak 3 kali. Dalam hal ini juga ya waiha Sa'labah, ya waiha Sa'labah, ya wahai Sa'labah, kasihan wahai Sa'labah. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW wa anzalallahu jalla sana'uhu khudh min amwalihim shadaqah. Jadi Nabi itu mendapati penyempurnaan tentang zakat, di mana pada akhirnya Allah menurunkan tentang kewajiban
ayat zakat di dalam surah At-Taubah. Ketika surah At-Taubah ayat 102 telah turun kepada Rasulullah SAW yang berisikan bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum min amwalihim dan seterusnya, kewajiban sedekah pun kemudian disampaikan kepada para sahabat dan orang-orang iman pada saat itu. Lantas keadaan Sa'labah yang memang menjadi orang-orang yang repot dengan segala kekayaannya, ini diperintahkanlah dua orang dari sahabat untuk menariki zakatnya orang-orang iman. Termasuk bahwa orang-orang iman yang ditunjuk untuk menjadi amil zakat. Dua orang ini diperintahkan untuk datang kepada orang-orang iman. Ya semuanya sebenarnya. Termasuk ya para sahabat ini yang datang kepada Sa'labah. Salah satu keduanya, orang laki-laki dari Bani Sulaim yang diperintahkan untuk didatangi di sana karena termasuk kategori agniya, sehingga keduanya pun datang kepada Sa'labah dan keduanya mendatangi kepada rajulun min Bani Sulaim. Sehingga ketika keduanya telah sampai di rumahnya Sa'labah, kemudian membacakan ayat yang wahyunya Allah telah turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakanlah di hadapan Sa'labah. Namun apa yang dikatakan oleh Sa'labah ini sungguh-sungguh membuat orang-orang iman saat itu, tentunya orang-orang yang menjadi penarik pajak menurut Sa'labah, orang yang sebenarnya diutus oleh Rasulullah ini untuk menarik zakat, ini sangat kaget karena jawaban Sa'labah justru sebaliknya. Ma hadhihi illa jizyatun ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Ma adri ma hadza. Apa ini? Ini mah pajak, ini mah ya termasuk kategori perpajakan. Saya nggak tahu apa ini. Ini ayat tentang apa ya? Kemudian Sa'labah menyuruh terhadap dua orang tersebut untuk menyelesaikan yang lain terlebih dahulu. In taliqu hatta tafrugu tsumma uda ilayya. Jadi ketika ayat itu telah dibacakan, justru Sa'labah meminta kepada amil zakatnya itu untuk pergi terlebih dahulu. Wes yang lain dulu saja, nanti saya terakhir. Kemudian keduanya ya mengiyakan amil zakat Nabi ini, kemudian pergi kepada yang lain yang tentunya oleh Nabi memang diperintahkan untuk ditarik zakatnya. Selain Sa'labah, dua orang tersebut datang kepada Rasulullah bin Bani Sulaim yang mana di sana banyak sekali onta-onta yang harus dikeluarkan zakatnya menurut ketentuan dari Rasulullah SAW sesuai dengan umurnya. Kemudian dikasih tahu terhadap Rasulullah bin Bani Sulaim. Nah, kemudian dia secara serta-merta dan juga tanpa penolakan dia langsung memberikan hak-haknya. Bahkan Rasulullah bin Bani Sulaim ini ketika dibacakan terhadap semua yang ditentukan oleh Rasulullah sesuai dengan firman-Nya Allah itu, dia tidak menolak. Bahkan dia dengan senang hati memerintahkan kepada amil zakat itu untuk mengambil yang terbaik. Selanjutnya setelah dibacakan dan diberikan, kemudian disuruh ngambil apa yang menjadi haknya Allah, mereka pergi atau berpindah kembali kepada Sa'labah, atau dia pulang kepada Sa'labah karena tadi sudah dipesan nanti kalau yang lain sudah selesai kembalilah ke sini. Namun apa yang terjadi berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Rajulun bin Bani Sulaim. Sa'labah justru masih kekeh dengan pendapatnya bahwa ketika dia mencoba untuk melihat ketentuan apa saja yang diberikan dari Rasulullah SAW melalui wahyunya Allah, aruni kata bikuman faqara'ahu faqala ma hadhihi illa jizyatun ma hadhihi illa ukhtul jizyah. Sehingga lagi-lagi Sa'labah pun masih berpendapat kalau itu adalah pajak, bukan zakat. Dan Sa'labah masih berkeyakinan bahwa semasa dia menjadi orang-orang yang tentunya dekat dengan Rasulullah itu, dia tidak pernah mendengar adanya perintah tentang kewajiban zakat ini. Ini apa ini? Ini pajak ini. Sehingga ketika keduanya telah menyelesaikan tugasnya, ambil zakat ini tadi sudah datang ke rumah A, kemudian mengambil dan membacakan kewajibannya, kemudian kembali lagi ke rumahnya Sa'labah, kemudian Sa'labah tidak mau dan
ya sudah 2 kali kedatangannya itu masih saja Sa'labah berkeyakinan itu bukan zakat namun pajak, ya sekembalinya beliau berdua kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap perilaku Sa'labah yang menolak adanya zakat. Lantas Rasulullah memberikan pendapatnya. Ya waiha rajulan min Bani Sulami, Nabi justru mendoakan bil barokah karena keikhlasan dan juga menerimanya dengan wahyu Allah itu. Nabi mendoakan barokah, garis dan nas dari Allah, di mana tidak berulang-ulang Rasulullah kemudian secara tegas Allah langsung menurunkan wahyunya, di mana dalam wahyunya ini Allah berfirman, di mana ada sebagian orang-orang iman yang sejatinya telah berjanji kepada Allah kalau nanti dia diberikan harta kekayaan, yang mana saat ini dalam kondisi miskin, dia akan mendatangkan hak-haknya kepada Allah, hak-haknya terhadap harta. Namun yang terjadi apa? Bahwa yang terjadi Sa'labah justru menganggap apa yang Allah turunkan melalui firman-Nya dan ketentuan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah itu menjadi sesuatu yang memberatkan baginya. Ya, justru hal itu, karakter itu, pribadi Sa'labah yang menolak adanya perintah itu menjadi nas bagi Allah, tergolong orang-orang yang mengingkari terhadap janjinya, yang menyelisihi terhadap janjinya. Dan tipe karakter orang yang mengingkari terhadap janji ini adalah ciri-ciri dari orang munafik. Lantas ketika Allah telah menurunkan wahyu dan dibacakan kepada orang-orang iman, salah satu orang yang dekat dengan kerabatnya Sa'labah itu mendengar tentang nasnya Allah kepada Rasulullah, dan dia datang kepada Sa'labah dengan terburu-buru. Bahkan dia juga menjelaskan tentang ucapannya Rasulullah SAW yang sangat-sangat menyayangkan, wahai haka ya Sa'labah, qad anzalallahu fika kada wa kada. Wahai Sa'labah, sangat kasihan banget dirimu tuh Sa'labah. Kalau saat ini ya terbilang sangat-sangat menyedihkan, wahai Sa'labah. Kok sampai-sampai Allah menurunkan terhadapmu sebuah ayat yang membuat dirimu tergolong orang-orang yang menjadi kategori munafik. Menurunkan ayat-ayat yang membuat dirimu menjadi kalangan orang-orang yang termasuk kategori hal ini, hal itu, yang jelas itu dalam kategori munafik. Ketika salah satu kerabatnya datang kemudian menjelaskan bahwa dia menjadi orang-orang munafik, Sa'labah kaget dan dia datang kepada Nabi. Lantas dia berusaha kepada Rasulullah untuk menerima terhadap zakat dan infaknya, untuk Rasulullah menerima terhadap apapun yang akan diberikan kepada Rasul. Dan Sa'labah sendiri berupaya untuk menunjukkan apa yang menjadi ketentuan Allah. Saya siap untuk diberikan ketentuan berapapun. Dia meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah menerima terhadap zakatnya. Dia berusaha, saking menyesalnya Sa'labah, sampai-sampai dia terduduk dan juga memohon kepada Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Nabi memberikan ketentuannya, innallaha mana'ani an aqbala minka shadaqataka. Wahai Sa'labah, ketahuilah bahwa saya dilarang oleh Allah untuk menerima terhadap apapun zakat yang akan engkau berikan kepadaku. Faja'ala yahsuka ala ra'sihi at-turab. Kemudian Nabi mengambil segenggam debu dan menaburkan di atas kepalanya, membuat debu itu tersebar di atas kepalanya Sa'labah. Jadi diambil kemudian diletakkan di kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, hadza amaluka qad amartuka falam tuta'ni. Dan hal itu membuat Sa'labah menjadi sangat
sangat tersentak. Wahai Sa'labah, bahwa ini adalah gambaran amalanmu, di mana ketika Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menyempurnakan perintah zakat, namun dirimu secara serta-merta tidak mau taat terhadap diriku, tidak mau taat terhadap perintahnya Allah yang diturunkan kepadaku, inilah hasil dari amalanmu. Satu genggam debu itu menggambarkan bahwa amalannya hancur lebur dan juga tidak lagi diterima oleh Allah. Seandainya dia datang dengan membawa kesiapan untuk berzakat, bahkan membawa kambing-kambingnya untuk zakat, debu ini menggambarkan bahwa amalanmu sudah tidak lagi diterima. Sehingga Nabi pun berpaling dari Sa'labah yang ingin mendatangkan kewajiban zakatnya. Kemudian falamma aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatahu raja'a ila manzilih. Beliau pulang. Beliau berpaling dari Sa'labah dan Sa'labah pun kemudian pulang ke rumahnya. Ya, sampai peristiwa itu membuat dirinya merasa menyesal, membuat dirinya merasa mencari-cari cara, namun Nabi tidak pernah ingin untuk menerima sedekahnya sampai Nabi wafat. Nabi tidak mau menerima terhadap zakatnya. Sampai berlanjut ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar juga tidak mau. Sampai ketika Umar menjadi khalifah, dia datang kepada Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, terimalah sedekah saya, terimalah zakat saya. Ya toh? Umar juga tidak mau. Abu Bakar saja tidak mau, apalagi saya. Sampai kepada kekhalifahan Utsman, beliau juga mengatakan Abu Bakar, Umar tidak mau menerima, apalagi saya. Sudah 2 generasi khalifah. Pada saat kekhalifahan Utsman, beliau meninggal dunia dalam keadaan zakatnya tidak mau diterima oleh para khalifah. Jadi kaum muslimin dengan adanya kisah dari Sa'labah ini memang sangat-sangat membuat kita sadar dan teringat-ingat atau harus menyadari bahwa kewajiban Allah itu ya diwahyukan melalui kitabillah wa sunnati Nabi. Kalau kemudian kita tidak bisa taat kepada Rasul, maka hukumnya tidak bisa taat kepada Allah. Sehingga dalam khutbah betul-betul dijelaskan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dengan menunjukkan taat kepada Rasulullah. Saat ini khalifah sudah tidak ada. Adanya amir-amir, imam-imam. Kalau kita tidak bisa menyatakan, tidak bisa menunjukkan ketaatan kepada seorang ulil amri, maka kita sama saja tidak bisa taat kepada Rasul. Dan dengan tidak taat kita kepada seorang imam, kepada seorang khalifah, kepada seorang Rasul, maka semuanya dihukumi untuk tidak bisa taat kepada Allah. Maka taat kepada ulil amri sama dengan taat kepada Allah. Demikianlah ketentuan yang berlaku. Maka berupayalah dalam ketentuan Allah untuk bisa selalu taat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kaum muslimin, itulah hal-hal yang bisa menjadi peringatan tentang kisah dari Sa'labah. Itu menyesalnya Sa'labah dan digambarkan amalannya seperti halnya debu yang ditaburkan di atas kepalanya. Ketika dia tidak bisa taat kepada Allah, dia menyesali terhadap apa yang menjadi egoisnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.